bahwa kitab Mahajatul Baidha ini seperti kitab Ihya Ulumuddin yang diawali dengan bagian terkait dengan ilmu gitu. Nanti tadi juga diterangkan bahwa bagian awal dari kitab ini terkait dengan ilmu, terkait dengan kemuliaan orang yang belajar, pengajar, atau yang terlibat dalam urusan belajar, kemudian juga tentang kewajiban-kewajiban individual kita dalam belajar, kemudian juga tentang jenis-jenis ilmu, termasuk juga tentang diskusi, muzakarah, termasuk adab, eh, keburukan dari ilmu itu termasuk juga akal dan juga ulama ya, posisi ulama dan sebagainya. Itu bagian yang terkait dengan di awal-awal kitab kita ini. Dan tentu saja kitab ini harusnya menjadi acuan bagi kita untuk terus mendalami pengetahuan yang terkait dengan dalam hal ini konteks ini tentang tasawuf ini. Baik, barangkali bisa sedikit tanggapan dulu. Ustaz, ini yang dari Yasmut itu Al-Kashani ternyata Al-Ghazalinya para pecinta al-bait, terus disambung dengan mohon beri penjelasan menurut Kashani dari kitab Mahjatul Baida tentang ilmu, ma'arif atau pengetahuan dan hikmah. Adakah beda ketiganya? Tadi hikmah sudah dibahas ya, puncak dari Ya, ilmu ya, gitu ya. Barangkali sedikit. ya, Fadl Kasyani ya, ya, tetapi memang tidak kalah populer ya dari Imam Um, Al-Ghazali. Tetapi bahwa Faidul Kasyani selain seorang arif ya, dia juga seorang filosof yang sangat luar biasa. Dan karyanya itu melebihi ya, jumlah karya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ini yang juga mungkin membedakan ya, bahwa beliau seorang arif yang sangat luar biasa, walaupun sayangnya memang kalah populer ya dibandingkan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali begitu populer dan memiliki sepak terjang yang cukup kontroversial ya, Imam Al-Ghazali. Sementara Faidul Qasyani ini dia seorang alim, seorang arif, hakim ya, dan fakih juga pada saat yang sama. Dia juga seorang ahli hadis ya. Ada banyak sekali karya-karya beliau ya yang sangat luar biasa. Berbeda tentu dengan Al-Ghazali yang menyerang filsafat. Faidul Qasyani seorang filosof yang menulis juga beberapa kitab filsafat ya. Bagaimana perbedaan itu antara ilmu dan hikmah dan ma'rifah, itu nanti insya Allah kita bicarakan. Ada bagian tersendiri ke depan tentu pembicaraan tentang ilmu, tentang ma'rifat, dan tentang hikmah. Kalau Faid Kasani di awal ini pernah membahas tentang ini nggak, surat Al-Mujadilah ayat 11 itu yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa ini kan Ya, Allah. pada kitab tafsirnya dia menulis tentang itu. Oh, Dia menulis kitab tentang pada kitab tafsir As-Sofi ya. hmm. As-Sofi itu ada 4 jilid dan di situ dia menjelaskan bahwa derajat yang dimaksud itu bukan dalam konteks sekedar kemudian kedudukan yang dimiliki oleh seorang alim, tapi derajat itu juga menunjukkan kemudian kualitas wujudi pada seorang itu. Karena dalam filsafat itu kan ittihadul bainal alim wal ma'lum, kesatuan hakiki terjadi antara ilmu dengan orang yang berilmu dan objek ilmu itu sendiri. Gitu. Jadi ini satu teori yang kemudian dikembangkan ya oleh mertuanya Faidul Kasani, yaitu Mullah Sadra, tentang ketunggalan di antara seorang alim dengan ilmunya dan bahkan objek ilmu itu nyatu menjadi satu hakikat tersendiri yang menjadikan kualitas jiwa manusia itu menjadi sangat luar biasa karena jadi derajat dalam makna hierarki wujudi. Saya baru ingat di kitab yang Mahjul Baidal ini kan dibuka dengan ilmu, sedangkan kalau kita lihat lagi ada kitab hadis Al-Kafi ya, Ushul Kafi itu Ya, dibuka itu dengan akal ya. Sedangkan ya. si akal di sini dibahas di bagian ketujuh di sini kayak gitu. Mengapa terjadi itu? Apakah karena memang subjeknya berbeda gitu? Ya, ya. Akal itu kan
dia merupakan alat ya yang ada pada diri manusia yang membedakan antara manusia itu dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena itu dalam penerjemahan atau tentang definisi manusia yang dikembangkan oleh para filosof itu al-insan haywanun natiq. Nah, tetapi ilmu itu adalah produk ya sebenarnya. Produk yang dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi landasan dalam proses perjalanan ruhani manusia. Orang tidak akan tanpa pengetahuan itu, maka proses rohani itu akan membuat manusia itu justru menjadi tersesat ya, menjadi berbahaya gitu. Dan bahayanya mungkin lebih besar ya gitu. Karena itu kenapa dia mengawali dengan ini, bahwa kemudian dalam kitab Al-Kahfi diawali dengan akal ya, mungkin karena didasarkan bahwa yang pertama diciptakan Allah itu adalah akal ya. Walau makhlaqallah akal ya. Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah akal itu. Dan hadis-hadis tentang akal ini juga menarik ya sebenarnya. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh, walaupun di sini Fadil Kasani tidak menjelaskan secara spesifik ya, tetapi bahwa landasan utama dari proses kita hendak melakukan perubahan ruhania, perjalanan ruhania, menapaki setiap bab-bab ruhania itu harus diawali dengan ilmu. Ini karena proses ini kan bukan cuma proses intuitif ya, tapi proses yang juga dikembangkan melalui pencerahan, melalui akal, melalui penggalian, gitu kan. Tidak cukup hanya dengan sekedar intuitif. Dan ini satu hal yang menurut saya sangat menarik, ya. Sangat menarik sekali. Kenapa? Karena bahwa bertasawuf bukan berarti kita meninggalkan akal. Tasawuf bukan berarti kita menjauhi ilmu dan pengetahuan. Tapi itu menjadi landasan dari kita untuk bertasawuf. Tasawuf yang benar ya. Jadi kalau tasawuf yang hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya intuitif, menyebabkan orang kemudian mengalami ketersesatan, mengalami klaim-klaim misalnya ya. Karena ada banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai wali Allah, wali majdub misalnya, pemilik karomah, dan beragam klaim-klaim yang lain. Dan itu akibat ketidakdasari oleh ilmu. Dia intuitif aja. Dia merasa berjumpa dengan ini, berjumpa dengan itu, yang sebenarnya tidak ada maknanya. Orang harus menjalani proses ini diawali dengan ilmu. Baik, Ustaz. Saya ingat dengan apa yang disampaikan Imam Ali Karramallahu wajhah itu, saya sudah membaca bahwa ternyata ada dua tipe manusia yang tidak pernah puas ya. Satu pencari ilmu katanya, yang kedua adalah pencari harta. Dan kita lihat di masyarakat kita lihat orang yang cinta ilmu dengan cinta harta, cinta ilmu lebih sedikit ketimbang cinta harta. Ya. Kenapa sih seperti itu gitu ya? Daya tarik ilmu kok kalah gitu. Karena harta itu sifatnya jelas ya, material sifat. Oh, material. Sehingga efeknya akan langsung dirasakan secara material. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu efeknya tidak dirasakan dengan material ya. Bahkan untuk mencari ilmu orang harus mengorbankan materinya. Dia harus mengorbankan dengan biaya yang besar. Kadang dia harus hidup dengan sulit ya. Dia harus menahan beragam keinginan-keinginan dunianya. Ini yang membuat tidak banyak orang yang berada dalam jalur ini ya, mencari ilmu atau pencari ilmu atau pecinta ilmu. Tapi bahwa banyak orang, karena bahkan ada banyak orang yang mencari ilmu dalam tujuan sebenarnya untuk menumpuk harta. Karena kekayaan itu adalah bagian, sebenarnya ada padanya, ada makna sempurnaan tentu saja. Tapi bahwa itu menghasilkan efek yang secara langsung, secara zahir, yang menimbulkan kenikmatan material pada orang tersebut, gitu ya. Sehingga sangat berbeda ya, gitu. Sangat berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang pencari harta.
Dan ini orang seperti ini tentu akan semakin merasakan kenikmatan harta yang dimilikinya, semakin jauh dari proses pencarian. Yang kedua, bahwa ini yang dorongannya berbeda, bahwa pencarian ilmu itu berangkat dari dorongan yang ada pada nafsul malakutiyahnya, ya, sementara berasal dari nafsul hewannya. Dua hal yang berbeda jelas ya, sumbernya, asarnya. Dan orang yang sampai pada nafsul malakutiyah ini ya, tidak banyak. Jadi ini orang yang memang sudah melewati kemudian dorongan nafsul hewaniahnya itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum closing statement, barangkali kemarin kita tanggal 1 Zulqaidah itu kelahiran Sayyidah Fatimah Maksumah yang Ya, menjadi daya tarik di gitu ya. Itu juga berasal dari beliau gitu. Barangkali ada sedikit informasi itu yang di belakang antum saja ya Fatimah Maksumah itu ya. Barangkali ada sedikit informasi buat kita siapa beliau dan apa nilai yang bisa kita petik dari ya, beliau. ya. Ini menarik ya, bahwa banyak orang, terutama kalangan perempuan, itu kehilangan figur ya. Sehingga mereka kemudian bagaimana sesungguhnya menjadi figur perempuan itu. Sayyidah Fatimah Al-Maksumah adalah cicit Rasulullah SAW, saudara dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Beliau seorang kekasih Allah, kedudukannya sangat luar biasa, sehingga dalam hadis yang dinyatakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, hadis itu berbunyi dan tertulis kemudian di makam dari Sayyidah Fatimah Al-Maksumah, bahwa sekiranya nanti kalian tidak menemukan kuburku, maka ziarahilah putriku yang namanya sama dengan namaku dan akan dimakamkan di kota Qum. Ini menjadi center, dan bukan hanya bahwa dia kekasih Allah yang luar biasa, dia seorang perempuan alimah, hakimah ya. Dia seorang perempuan yang pemilik ilmu, seorang arif ya, yang kemudian mengajarkan ilmunya dengan sangat luar biasa, sehingga karena itu menjadikan kemudian kota itu sebagai pusat ilmu, dan center dari kota itu adalah makam beliau. Ini kedudukan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa yang ada pada Sayyidah Fatimah Al-Maksumah ini. Jadi kalau kita tidak mampu menjumpai makam dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, kita bisa menziarahi makam dari Sayyidah Fatimah Al-Maksumah. Dan ketika saya menziarahi makam itu, kita merasakan ya, keteduhan, ketenangan, kenyamanan yang begitu luar biasa. Bahkan karena itu juga saudara dari Perdana Menteri Inggris itu dulu saudara perempuan dari Perdana Menteri Inggris itu justru kemudian berubah memeluk Islam itu ketika dia berada di makam Sayyidah Fatimah Al-Maksumah. Ini perempuan dari keturunan Rasulullah yang begitu agung dan mulia, yang sayangnya sedikit masih pejuang-pejuang gender itu dari kalangan muslimah yang mempelajari seri hidup beliau. Saya menganjurkan untuk mempelajari seri hidup beliau sehingga kita jelas ya, harokah yang kita lakukan itu seperti apa dan bagaimana. Baik Ustaz, ini yang terakhir barangkali ada closing statement sekaligus doa untuk mengakhiri perjumpaan kita. Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih pernah mengatakan, sekiranya aku menyaksikan seorang pemuda dan mereka tidak mencari ilmu, maka aku akan mempukul mereka dengan cemeti sebanyak 70 pukulan. Artinya betapa mencari ilmu menjadi suatu hal yang paling penting, paling luar biasa, yang merupakan perintah Allah kepada para nabinya, wa yu'alimhumul kitabah wal hikmah, yang mengajarkan pengetahuan dan hikmah. Ini perintah yang sangat mendasar, karena ilmu itu adalah bagian dari proses
yang akan menyempurnakan diri kita semua. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa karimna bi ulumika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kebaikan dalam urusan dunia kami, dalam urusan agama kami, dalam urusan akhirat kami. Anugerahkanlah kami rezeki ilmu pengetahuan dan alimkanlah kami, berikanlah pengetahuan dari ilmu-Mu yang luar biasa. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.